My dears, meskipun kamu beribadah di rumah, namun kamu tetap dapat melakukan seperti saat kamu beribadah di gereja. Jangan kendor semangatmu, namun tetaplah bersukacita dan percaya bahwa Aku selalu menyertai hidupmu. Kamu tetap dapat beribadah bersama keluargamu, kamu tetap bisa fokus untuk mendengarkan firman-Ku, dan kamu pun tetap dapat melayani dari rumah. Ketika menerima berkat rohani, firman kebenaran-Ku dari ibadah online dan program online lainnya, kamu dapat menggunakan sosial media secara tepat dan menjadi berkat. Melalui sosial media itu, kamu dapat membagikan tayangan ibadah, konten firman, pujian penyembahan, dan doa yang menguatkan kepada orang lain. Meskipun kamu di rumah, kamu tetap bisa memuji, menyembah, mendengar firman-Ku, dan mendukung pelayanan gereja di tempat kamu tertanam dan bertumbuh. Aku mengasihimu, Jesus Christ. My dears, keselamatan tidak bisa dipisahkan dari pengampunan. Aku memaafkan dan telah mengampuni dosa-dosamu, maka kamu diselamatkan. Demikian pula dalam kehidupanmu sehari-hari, baik dengan keluargamu, pasanganmu, semua sahabatmu, atau dengan orang lainnya. Apapun kesalahan-kesalahan yang telah orang lakukan, dengan sengaja atau tidak, yang perlu kamu lakukan adalah memaafkan dan mengampuni. Apabila kamu tidak mau memaafkan atau mengampuni mereka, maka hubunganmu dengan orang itu akan hancur dan tidak selamat. Dengan mengampuni dan memberi maaf, kamu sedang menyelamatkan hubungan keluargamu, pernikahanmu, dan persahabatanmu. Ampunilah, maafkanlah. Tidak ada dosamu yang tak bisa Aku ampuni, maka tidak ada kesalahan orang lain sebesar apapun yang tidak dapat kamu ampuni. Aku mengasihimu, Jesus Christ. My dears, pernahkah terbesit di pikiranmu akan bercerai dengan pasanganmu? Berbagai alasan mendasarimu dan membenarkanmu untuk bercerai. Sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada cinta lagi. Pasangan yang tidak setia, terlalu sering disakiti dengan perkataan maupun perbuatan. Aku pun juga memiliki berbagai alasan untuk tidak mengampunimu. Kamu tidak baik, terus-menerus berdosa dan mengulanginya. Kamu tidak setia dan tidak percaya padaku. Namun aku tetap mengampunimu. Tidak ada kesalahanmu yang tidak dapat Aku ampuni. Semuanya telah Aku ampuni. Begitu juga di dalam pernikahanmu, milikilah pemikiran bahwa tidak ada kesalahan pasanganmu yang tidak dapat kamu ampuni. Ampuni dan kasihilah pasanganmu. Kamu bisa mengampuni pasanganmu hanya karena Aku terlebih dahulu telah mengampuni kamu dan dia. Aku mengasihimu, Jesus Christ. My dears, penyesalan selalu datang terlambat. Mengapa harus kehilangan dulu baru kamu menyadari bahwa yang hilang itu ternyata sangat berharga? Syukurilah apa yang kamu miliki saat ini. Hargailah apa yang ada padamu saat ini. Semua itu adalah anugerah dariku. Dahulu saat beribadah ke gereja tiap minggu, kamu merasa malas. Dahulu, saat melayani tiap minggu, kamu pun merasa lelah. Dahulu, semua itu jadi begitu membosankan bagimu. Namun saat ini, setelah gedung gereja ditutup dan sudah berminggu-minggu tidak bisa beribadah bersama, kamu mulai kangen ibadah. Saat ini, ibadah hanya bisa dilakukan secara online. Kamu tidak bisa lagi melayani seperti biasanya di gedung gereja. Kamu mulai kangen melayani. Memang saat ini tidak memungkinkan berkumpul bersama dan beribadah di gedung gereja. Tetaplah beribadah secara online dengan semangat. Aku mengasihimu, Jesus Christ. My dears, ketika Aku menyelamatkanmu dan Aku mati di kayu salib, banyak orang yang tidak percaya. Namun Aku tidak peduli dengan apa kata mereka, Aku tetap memilih untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Saat ini, semua orang menyalahkan Aku atas hal-hal buruk yang terjadi di dunia. Apakah kamu mempercayaiku atau ikut-ikutan menyalahkan Aku? Bukan sakit penyakit yang kuberikan padamu, tetapi kesembuhan. Bukan kekecewaan dan penghukuman yang kuberikan padamu, tetapi kasih dan pengampunan. Aku tidak pernah mengecewakanmu, Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah mencobaimu atau memberikan hal yang buruk padamu. Aku bukanlah Tuhan yang jahat. Aku tidak pernah mendatangkan bencana dan petaka terhadapmu. Sebaliknya, Aku datang menyelamatkanmu. Aku mengasihimu, Jesus Christ. My dears, Aku telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku datang untuk menebus hidupmu dari semua dosamu. Menurut dunia, orang yang berdosa harus dihukum dan diberi ganjaran setimpal. Aku menggantikanmu untuk menanggung hukuman dan ganjaran dosa-dosamu. Aku sangat mengasihimu, maka Aku menanggung dosamu supaya kamu dilepaskan, dibebaskan, dan tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Ketika kamu melihat Aku tergantung di kayu salib menanggung dosamu, apakah kamu
kamu masih akan berbuat dosa dan kesalahan lagi. Paulus yang sebelumnya penghujat dan penganiaya, dia seorang yang sangat garang, yang bertindak dalam kebodohan dan ketidakpercayaan. Setelah aku memberinya anugerah, hidupnya diubahkan. Anugerahku lebih besar dari semua dosanya. Anugerahku juga akan mengubahkan hidupmu. Kamu yang telah menerima anugerahku, hidupmu tidak akan sama lagi. Aku mengasihimu, Jesus Christ. My dears, semua harta yang kamu miliki adalah sementara. Rumah, uang, mobil, dan semuanya hanyalah sementara. Kamu dapat menikmatinya hanya sesaat di dunia ini saja. Setelah meninggalkan dunia ini, kamu akan hidup dalam kehidupan kekal di surga bersamaku selama-lamanya. Stop hidup untuk dunia. Stop hidup untuk kesenangan dirimu sendiri. Stop hidup dengan cara dan hikmat dari dunia ini. Aku menciptakanmu sesuai dengan citra dan rupaku. Aku menebusmu sehingga kamu hidup di dalamku, di dalam kehendakku dan rencanaku. Belum terlambat bagimu mengetahui ini semua. Berbaliklah kepadaku dan mulailah kehidupanmu dengan tujuan yang lebih besar bersamaku. Ketika kamu hidup dalam rencanaku, aku akan memakai hidupmu untuk melakukan hal-hal besar dengan cara dan kuasaku yang ajaib. Aku mengasihimu, Jesus Christ.